Apa kabar anak-anak ibu yang soleh-soleha? Insya Allah kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Bersama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari dengan subtema muatan listrik dan hukum Coulomb. Ini saya tampilkan ilustrasi gambar atau kejadian yang sering kita alami, yaitu peristiwa kilat dan guntur ya. Kenapa kita mempelajari ini? Karena ini adalah contoh dari listrik statis. Bagaimana sih proses terjadinya? Awan itu akan mengalami pergerakan secara terus-menerus dan teratur. Nah, selama terjadi pergerakan tersebut, awan akan berinteraksi dengan awan lain atau akan berinteraksi dengan air yang berasal dari bumi. Nah, pada saat berinteraksi tersebut terjadi perpindahan muatan elektron dari awan lain ke awan lainnya atau dari air ke awan. Pada saat si awan ini mengalami kelebihan elektron, maka kelebihan elektron itu akan dibuang oleh awan ke bumi agar mencapai keseimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui tentunya adalah udara. Nah, pada saat muatan negatif mampu menembus ambang batas udara, saat itu terjadi kilat atau cahaya dan juga terjadi ledakan suara atau disebut dengan guntur. Listrik statis itu listrik yang sifatnya diam atau tidak mengalir. Proses terjadinya kilat, hujan, dan guntur ini sudah Allah jelaskan dalam Quran Surat An-Nur ayat 43, yang artinya, tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Quran Surat An-Nur 43. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kompetensi dasar, tujuan pembelajaran. Pertama kali yang akan kita pelajari yaitu tentang muatan listrik. Mengulang sedikit materi kamu mungkin kelas 7 ya. Jadi atom itu tersusun atas partikel subatom. Ada proton yang muatannya positif, neutron yang muatannya netral, dan ada elektron yang muatannya negatif. Untuk proton dan neutron ini memiliki inti atom, ya, ditunjukkan oleh warna merah dan hijau. Sedangkan elektron ini bergerak di sekitar inti atom. Perhatikan, jadi lintasan elektron itu tetap. Nih, ini lintasannya tetap. Jadi elektron selalu bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu. Nah, elektron inilah yang berkaitan erat dengan fenomena kelistrikan. Ya. Apa yang dimaksud dengan elektron? Elektron merupakan partikel penyusun atom yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Suatu benda apabila elektronnya lebih banyak dari muatan positif, maka benda itu dikatakan kelebihan elektron. Benda yang kelebihan elektron disebut benda bermuatan negatif.
Dan apabila positifnya lebih banyak daripada negatifnya, maka disebut dengan kekurangan elektron. Ya, perhatikan gambar ini, elektronnya lebih sedikit ya. Jadi positifnya yang lebih banyak, maka disebut dengan kekurangan elektron. Benda yang kekurangan elektron disebut benda bermuatan positif. Apabila dua buah muatan yang sama didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak. Perhatikan di sini ada penggaris, ini muatannya negatif, didekatkan dengan ini yang juga muatannya negatif. Arah panahnya dia menuju keluar atau menjauhi penggaris yang dipegang ini. Sama, ini juga hanya muatannya di sini positif dan positif. Jadi gerakannya menjauhi dari penggaris yang dipegang ini, atau dia terjadi tolak menolak. Sedangkan pada gambar yang berikutnya, di sini penggarisnya muatannya negatif dan ini positif. Perhatikan panahnya. Jadi yang negatif ini akan mendekati yang positif. Nah, ini yang dimaksud dengan saling tarik menarik. Perhatikan gambarnya. Nah, ini yang tidak sejenis, negatif dan positif, dia akan tarik menarik. Sedangkan ini yang sejenis, bisa positif dan positif atau negatif dan negatif, akan saling tolak menolak. Peristiwa ini, tarik menarik atau tolak menolak, disebut dengan gejala listrik statis. Suatu benda umumnya memiliki jumlah positif dan negatif yang sama, atau disebut dengan netral. Ya, jadi elektron dan protonnya sama jumlahnya. Ya, di sini protonnya 3, elektronnya 3. Jadi tidak bermuatan atau netral. Jika benda tersebut netral, bagaimana benda tersebut dapat dirubah menjadi bermuatan? Nah, ini prosesnya persis seperti kejadian kilat atau guntur ya. Jadi dapat dengan cara digosok-gosokkan ya. Kalau tadi awan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga terjadi gesekan. Sama dengan peristiwa ini. Contohnya di sini adalah penggosokan penggaris plastik atau sisir plastik pada rambut. Yang mula-mula mistar plastik atau sisir plastik dan rambut ini bermuatan netral, dengan cara digosok-gosokkan, maka elektron dari rambut akan berpindah ke penggaris plastik atau sisir plastik, sehingga sisir dan penggaris ini mengalami kelebihan elektron dan bermuatan negatif. Apabila sisir ini kita dekatkan pada sobekan-sobekan kertas yang halus ya, ilustrasi gambarnya, maka kertas-kertas ini akan dapat tertarik oleh sisir dan penggaris yang sudah digosok-gosokkan tersebut. Nah, peristiwa ini yang disebut dengan listrik statis. Ini adalah tabel muatan bahan-bahan. Jadi contohnya kaca dan kain sutra. Apabila kaca digosokkan dengan kain sutra, maka terjadi perpindahan elektron dari kaca ke kain sutra, sehingga kain sutra kelebihan elektron dan muatannya negatif, sedangkan kaca kekurangan elektron dan muatannya positif. Kemudian mistar dengan kain wol. Apabila dua bahan ini digosokkan, maka elektron dari kain wol berpindah ke mistar. Mistar kelebihan elektron, jadi muatannya negatif, sedangkan kain wol kekurangan elektron sehingga muatannya positif. Sisir dan penggaris digosokkan pada rambut. Nah, ini contoh yang sebelumnya ya. Jadi elektron pada rambut akan berpindah ke sisir dan penggaris, sehingga sisir muatannya negatif dan rambut muatannya
positif. Sama juga terjadi pada balon dan ebonit. Kalau kita lihat sehari-hari dalam kehidupan kita, kondisinya sama seperti pada saat kita sujud melakukan sholat. Bagaimana? Pada saat kita sujud, terjadi interaksi kita dengan tanah. Nah, elektron pada kita akan tertarik oleh tanah sehingga tanah kelebihan elektron bermuatan negatif, sedangkan kita kekurangan elektron dan kita bermuatan positif. Jadi sisi-sisi negatif kita akan terbuang dan kita menjadi lebih baik. Nah, itulah dianjurkan untuk selalu sholat minimal 5 waktu sehari. Nah, ini adalah gambar dari elektroskop. Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya muatan listrik pada benda. Elektroskop itu terdiri dari kepala elektroskop, kemudian ada daun elektroskop. Nah, ini yang disebut dengan daun. Kemudian yang menghubungkan antara kepala dengan daun, di sini ada konduktor. Konduktor itu bagian penghantar listrik ya. Bisa terdiri bisa dari besi atau bahan-bahan konduktor lainnya. Pada saat kepala elektron ini didekatkan dengan benda yang bermuatan listrik, maka daun-daun ini akan semakin membuka, semakin lebar ya. Tapi apabila benda yang didekatkan tidak mengandung muatan listrik, maka daun-daun ini akan tetap tertutup. Nah, alat ini disebut dengan elektroskop. Materi berikutnya yaitu tentang hukum Coulomb. Bagaimana hubungan antara jarak dua benda yang bermuatan listrik terhadap gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar kedua benda? Nah, itu yang akan kita pelajari dalam hukum Coulomb. Hubungan ini diteliti oleh Charles Augustin Coulomb. Dia meneliti menggunakan alat neraca puntir Coulomb seperti pada gambar. Jadi di sini ada benda-benda yang memiliki muatan. Ada dua buah benda A dan benda B. Benda A memiliki muatan A dan benda B memiliki muatan B. Nah, bagaimana hubungannya dengan jarak? Ini yang dilakukan oleh Coulomb. Setelah melakukan penelitian, akhirnya Coulomb mengambil kesimpulan bahwa semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, maka semakin kecil gaya listrik antara benda tersebut, dan sebaliknya, semakin besar muatan kedua benda, maka gaya tersebut juga akan semakin besar. Kalau kita tuliskan secara matematis, maka akan diperoleh rumus F sama dengan K/1 Q2 per R kuadrat. Artinya apa di sini? Q ini berbanding lurus dengan F, atau muatan ini berbanding lurus dengan F. Kalau muatannya besar, maka F-nya besar, dan F ini berbanding terbalik dengan R. Artinya, kalau R-nya besar, maka F-nya kecil, atau kalau R-nya kecil, maka F-nya besar. Nah, itu yang disimpulkan oleh Coulomb. Ayo kita pahami soal berikut. Ada dua buah muatan listrik yang berada di dalam membran sel saraf. Masing-masing besarnya Q dan 2Q. Terletak pada jarak 2 cm. Hitung berapakah gaya Coulomb yang dialami kedua muatan tersebut jika Q sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 Coulomb, di mana besarnya K ini merupakan konstanta, jadi nilainya diketahui. Angka pertama untuk kita mengerjakan soal, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal. Di sini ada dua buah muatan, Q1 dan Q2,
di mana Q1 besarnya Q dan Q2 2Q. Maka Q1 kita peroleh sekian, sedangkan Q2 2 kali Q diperoleh sekian. Jaraknya antara kedua muatan ini 2 cm. Harus kita rubah ke dalam bentuk meter. Yang ditanya adalah gaya kolom kedua muatan. Untuk menjawab, pertama kali kita menuliskan rumus. Rumusnya F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Ini nilai K, ini nilai Q1, Q2, dan nilai R. Bagaimana cara menghitung F-nya? Kita kumpulkan dulu yang pangkat. 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 19 kali 10 pangkat min 19 dibagi 10 pangkat min 4 ya. Jadi yang ini kita kumpulkan semuanya ya. Nah, setelah kita kumpulkan semua, cara menghitungnya bagaimana? Ya, karena nilainya semua sama 10, maka pangkatnya untuk perkalian dapat kita jumlahkan. Sedangkan untuk pembagian, pangkatnya kita kurangkan. Di sini 9 min 19 min 19. Karena perkalian maka kita jumlahkan. Kemudian ini pembagian, maka kita kurangkan. Min 4 diperoleh sama dengan min 25. Jadi pangkatnya semua setelah kita hitung menghasilkan 10 pangkat min 25. Nah, ini ya, nih. Kalau ini dapat dari mana 11,52? Kita kalikan saja 9 kali 1,6 kali 2,3 dibagi 4. Karena kuadrat ya, jadi di sini 4. Diperoleh sekian. Kemudian kita perhatikan yang bawah. Di sini komanya maju ya 1 kali. Ya, maka pangkatnya berubah jadi 10 pangkat min 24. Jadi besarnya gaya kolom yang dialami muatan positif Q dan 2Q yang terpisah sejauh 2 cm sama dengan 1,152 kali 10 pangkat min 24 Newton. Mudah ya caranya. Lanjut soal berikutnya. Jika besar gaya kolom di antara dua muatan identik A dan B adalah 1,6 Newton serta kedua muatan tersebut terpisah pada jarak 3 cm, berapakah besar muatan A dan B? Kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui. Di sini ada gaya kolom dan jarak. Kemudian apa yang ditanya? Yang ditanya adalah besar muatan A dan B. Di sini pada soal identik A dan B, artinya muatan A dan muatan B nilainya sama. Kemudian kita gunakan rumus QA sama dengan QB. Rumusnya seperti ini, kita masukkan nilainya. F dari soal 1,6, Q K dari soal sekian, 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1 kali Q2. Karena nilainya sama, maka bisa langsung dikalikan. Q kali Q diperoleh Q kuadrat. R-nya kita masukkan dari soal. Sehingga kita menemukan persamaan baru seperti ini. Karena yang ditanya Q kuadrat, maka Q kuadrat harus berdiri sendiri. Ya. Kemudian kita tinggal menghitung ya. Nah, kita langsung menghitung dapat akar. Kenapa akar? Karena di sini Q kuadrat. Sedangkan kita mencari nilai Q, maka berubah menjadi akar 1,6 kali 10
komanya kita mundurkan 1 kali sehingga diperoleh akar 16. Bagaimana dengan pangkatnya? Pangkatnya berubah menjadi min 14. Kemudian diperoleh Q sama dengan akar 16, 4. Akar 10 pangkat min 14 diperoleh min 7. Jadi Q sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7 kolom. Kemudian jika kalian ingin merubahnya ke dalam bentuk mikrokolom, maka diperoleh 0,4 mikrokolom. Sehingga besar identik muatan A dan B sama dengan 0,4 mikrokolom. Nah, sampai di sini materi dari saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kurang dipahami, silakan dikomunikasikan di WA group. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah alamin. Sampai bertemu dengan materi berikutnya, yaitu medan magnet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.